19, Pak. 19. Ini mulai dulu atau gimana? Enggak apa-apa, mulai dulu. Oke. Oke, baik Bapak Ibu peserta diklat sambil menunggu yang belum hadir. Untuk materi siang hari ini sesuai tadi yang diumumkan, kita mulai di agenda 3 kedudukan dan peran PNS. Di sini telah hadir narasumber kita Bapak Haji Darwianto, SPD, MED. Beliau jabatannya sebagai Widya Iswara Madya di Balai Diklat Agama Semarang. Sebelum menjadi Widya Iswara, beliau pernah menjadi guru di MTS dan juga pernah menjadi pejabat struktural di Balai Diklat Agama Semarang, Kasih Diklat Tenaga Teknis dan Kasubag TU Balai Diklat Agama Semarang. Untuk pendidikan beliau S2 dari Melbourne, Australia. Untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilakan monggo Pak Darwi. Oke, sebelum saya lanjut, Mbak Fitri untuk yang sinkronus 2 diisi Jumat atau gimana? Yang harusnya Jumat sinkronus 1. Ini kan sinkronus 1 hari Kamis. Hari Jumatnya gimana Mbak Fitri? Di jadwal Senin Pak. Makanya digeser Jumat atau tetap Senin? Dan Pak Darwi juga ya kelompok 3 dan 4 ya. Iya, Oke. saya. Nanti saya tanyakan Pak Kowi dulu ya Pak. Hmm, karena Senin itu jadwal saya tuh ada di 3 tempat, Mbak. Oh, ada di 3 tempat. Hmm, Senin, Nanti saya tanyakan Pak Kowi dulu ya Pak. Senin itu saya ada di angkatan 20, 26, dan 34. Oh Kalau iya. bisa, kalau bisa Jumat kan biar Senin tidak terlalu padat saya itu karena Oke. sampai harus selesai sampai jam 17.50 nanti. Oh iya. Kalau Oke. bisa maju maju Jumat. Kalau enggak ya enggak apa-apa sampai jam 17.50 nanti di kelompok. Baik, Oke. Nanti saya tanyakan dulu ya Pak sama ya. Pak Kowi. Kalau Bismillah. misalnya maju Jumat berarti pagi. Iya noh, kan Jumat saya ini gantikan yang sekarang maju ini. Oh iya, iya. Cobi Oke. nanti tangan Mas Kowi dulu Yap. selaku ketua panitianya. Iya. Oke, Masih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman angkatan 34 kelompok 3 dan 4 ya ini ya. Sebelumnya marilah sebagai insan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita panjatkan puji syukur kehadiratnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa ketemu, diberi kesehatan dan kekuatan oleh Allah sehingga bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Khusus bagi saudaraku yang beragama Islam, marilah salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan sahabatnya di yaumul hisab nanti. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini sudah masuk di agenda 3. Agenda 3 itu ada 3 kali pertemuan atau sinkronus gitu. Sinkronus 1, 2, dan 3. Kalau sesuai yang jadwal ada di saya, hari ini itu seharusnya untuk besok, tapi tidak apa-apa. Angkatan 34 di sinkronus 1, kelompok 34, Senanya sinkronus 2, kelompok 34, Selasanya di sinkronus 3, kelompok 1, 2, 3, 4. Untuk itu tidak ada masalah, yang penting kita bisa menyelesaikan tugas-tugas kita semuanya.
Baik, saya coba share dulu materi kita. Materi kita adalah ini, teman-teman. Di agenda 3. Saya tidak tahu, teman-teman kan sudah pada menyelesaikan di MOC ya, agenda 3. Agenda 3 itu apa sih judulnya? Judul mata pelatihannya? Kedudukan dan peran PNS, Pak, Apa? Kedudukan dan peran PNS. dan peran PNS. Ada yang lebih lengkap, Mas Nikolas? Apa di agenda 3 itu judul mata pelatihannya? Mbak Rahman tidak salah, tapi ada lebih lengkap. Mas Masum, kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan iya. ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di situ ada dua, peran kedudukan, kemudian dalam rangka mendukung smart governance gitu. Ada berapa modul, Mas Muhammad Rosid Ridho? Kemarin sudah baca modulnya, ada berapa modul sih? Ada 7, Pak. 7, banyak sekali. Selesai semua enggak, nanti 7 itu. Mas Setiawan, Mas Setia Amrodin, yang sudah dibaca di MOC ada berapa modulnya? Ini kita baru mengingat kembali apa yang sudah. Mas Malik, Muhammad Malik, Ya, Bapak, saya. ada berapa modul di peran dan kedudukan PNS? Kalau di BLC ada satu modul berupa PowerPoint, Pak. Oh, itu bukan modul, itu bantayang kalau seperti itu. Mbak Sumiati, ada berapa modul? Ingat Mbak Sumiati. Mbak Sumiati, budaya apa Islam? Masih di mute, Mbak? Muslim, Pak. Oh, Muslim, tak kira budaya. Karena di Staben Wonogiri kan. Iya. Ada berapa modul, Mbak? Ingat, Mbak? Mas Syahrul Al-Qadri, ingat enggak ada berapa modul? Enggak ingat ya. Mas Ulil Albab, waktu belajar agenda 3 peran dan kedudukan PNS ada berapa modul? Padahal sudah selesai. Tuh. Ada berapa Mas Ulil Albab? Kok suaranya belum masuk? Enggak apa-apa, ini kita masih review dulu. Ada berapa modul? Siapa yang ingat? 2, Pak. Pak, ada 2. 2. Ada 2. Apa dan apa, Mas Maulana? Smart Manajemen ASN ASN dan Smart ASN, Pak. Iya, modulnya manajemen ASN dan smart ASN. Di manajemen ASN ada berapa topik? Ada berapa topik di manajemen ASN pembahasannya? Kita hanya mengulangi loh ini. Harusnya sudah selesai, sudah tinggal tugas-tugas harusnya.
baru topiknya aja lupa. Lupa apa belum tahu? Mbak Winda, Nur Aini, ada berapa topik di modul manajemen ASN? Masih di mute, Mbak? Hmm? Belum kedengaran. Baik, ada berapa modul, Mas Rian, Yunus? Ingat enggak? Halo, Pak. Di modul manajemen ASN ada berapa pembahasannya? Ada peran, hak, kewajiban, kode etik, dan pengelolaan. Berapa? Tiga? 4, Tiga? Pak. 4. 1, peran kedudukan. Di 2, kode etik dan kode perilaku ASN. 3, hak dan kewajiban ASN. Terus apa lagi? pengelolaan ASN, sistem Pengelolaan merit. sistem atau pengelolaan ASN dan sistem merit ada 5 gitu. Kalau di manajemen ASN ada berapa? Di smart ASN-nya. Kenapa ini penting? Karena nanti teman-teman ketika memilih di sumber isu itu harus ada keterhubung kaitan dengan manajemen ASN atau smart ASN gitu nanti. Besok pada saat menyusun rancangan aktualisasi. Di dalam Smart ASN ada berapa, Mas Rojabena Kafej Akbar? Ada berapa Lupa, pembahasannya? Bapak. Oh, lupa, enggak apa-apa. Namanya juga manusia. Mas Syahrul Al-Qadri, ingat enggak? Atau Mas Sahid Adiluhung. Dalam Smart ASN ada berapa topik? Ada? Ada berapa? Mas Ibad, Mas Syahrul Ibad. Ada? Ada berapa? Ada 3. Ingat enggak? 3 itu apa saja? Literasi digital, Literasi digital. Yang kedua, pilar literasi digital, pilar literasi digital. Yang ketiga, implementasi literasi digital dan implikasinya. ya implementasi dan literasi dan implikasi literasi digital. Baik, ini di agenda 1. Tadi sudah dikenalkan sekilas oleh Mbak Fitri selaku panitia gitu. Saya pengen teman-teman berkenalan. Kenapa ini kenalan ini menjadi sesuatu yang harus kita ketahui biar nanti dalam teman-teman memilih kaitannya dengan isu itu nyambung. Yang perlu dikenakan cukup nama. Yang kedua adalah JFT-nya, jabatannya apa. Kemudian yang ketiga, tusinya, tusi lembaganya. Biar nanti teman-teman, kenapa tusi ini menjadi penting? Karena nanti pada saat memilih rancangan aktualisasi, itu fokus dan lokusnya itu harus sesuai. Artinya apa? Dalam memilih isu yang diangkat, itu harus sesuai dengan satu, tusi, teman-teman sesuai dengan CFD-nya masing-masing, atau yang kedua, sesuai dengan tusi daripada satkernya. Mungkin antara madrasah dengan KUA beda, dengan Kemenak beda, dengan kampus beda. Itu pentingnya. Baik, saya pengen teman-teman memperkenalkan diri satu persatu gitu ya, biar nanti kita lebih gampang gitu. Dari Mbak Rahma, oke. Kenalkan, nama saya Rahma Suci Priyati, biasa dipanggil Rahma. Saya sebagai auditor ahli pertama di UIN Raden Masar Surakarta. Untuk tugas dan fungsinya lebih ke membantu untuk evaluasi, review, pemantauan audit di lingkup UIN. Mungkin itu. Termasuk dalam
SPIP-nya enggak? Iya, SPIP dalam SPIP juga masuk. masuk. Iya. Terus dalam selain auditor SPIP juga masuk dalam timnya pengelola RAPBN enggak? Kalau untuk auditor di UIN sendiri kan ada 4, Pak. Nah, itu dibagi-bagi untuk pembagiannya. Kalau saya sendiri, saya di bagian keuangan itu lebih ke RAL-nya. RKKAL, Iya, Rencana Anggaran Kementerian dan Lembaga, RKKAL. Nanti harus paham deh ya tugas-tugas itu, sehingga nanti pada saat menyusun rancangan aktualisasi, isu yang diangkat itu tadi harus sesuai dengan tusi, baik tugas utama maupun tugas tambahan. oke, Pak. Berikutnya Mbak Sumiati. Izin Bapak, Ya, perkenalkan nama saya Sumiati, saya dari Staben Raden Wijaya Wonogiri. Saya jabatannya di dosen asisten ahli. sudah mengajar di kelas untuk saat ini? September Pak, awal Oh, perkuliahan. baru September. Oke, Berarti tusinya masih Tridharma Perguruan Tinggi. oke. Yang utama itu apa yang tugas utama saat ini? Saat aktualisasi nanti, saat sebulan aktualisasi. Eh, untuk saat ini masih mengerjakan rancangan penelitian dan pengabdian masyarakat Pak. Oh, masih pada itu ya. Hmm. Tugas administrasi diberi tambahan apa? Akreditasi program studi. Oh, akreditasi prodi. Oke. Nanti RA-nya harus jelas. Baik. Mas Maksum Anawi, silakan. Oke, Pak, izin Pak. Perkenalkan Pak, nama saya Maksum Anwari, saya dari Cilacap. Jabatan saya sebagai penghulu ahli pertama, Pak. Oke. Tusi penghulu apa? Fungsi penghulu mengawasi, memeriksa, dan mencatat pernikahan, Pak. Diberi tugas tambahan operator SIMKAH apa enggak? Diberi cuma tidak semuanya dilaksanakan, Pak. Hanya Hmm. berapa seperti disuruh membuat eh, numpang nikah dan sertifikat bin-bin, Pak. Oke. Juga ditugaskan di BIN-BIN. Oke. Hanya sertifikatnya atau pelaksanaan kegiatan BIN-BIN-nya? Hanya sertifikatnya, Pak. Oke. Baik. Silakan Mas Muhammad Malik. Izin perkenalan Bapak, Iya. nama saya Muhammad Malik, biasa dipanggil Malik. Saya guru ahli pertama sebagai guru fikih di MTSN 6 Boyolali, Bapak. Apa itu si guru? Mengajar mendidik, Bapak. Mengajar mendidik. Tusi guru itu ada 3 loh. Tusi utamanya loh. Tahu enggak? Tusi utama guru ada 3. Tahu enggak? Baik, Nggih. cukup. Muhammad. Muhammad siapa ini namanya? Muhammad saja. Iya, Bapak, Muhammad saja. Oke, ya. Silakan. Oke, perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad. Saya dari KUA Wilkerajaan Kota Yogyakarta untuk jabatannya sebagai penghulu ahli pertama, Pak. Penghulu sama dengan Mas anak Maksum. tadi ya. Maksum Oke. Anari. Oke, cukup. Baik. Mas Muhammad Maulana. Izin Pak, nama Ya. saya Muhammad Maulana Likri. Saya jabatan saya sebagai penghulu ahli pertama Pak di KUA Ngalian. Oh, sama ya dengan Mas Oke, Mala ya. Oke, baik. Selanjutnya Mas Rosyid Ridho. Perkenalkan nama saya Muhammad Rasyid Ridho, saya berasal dari Kabupaten Semarang, Pak. Saat ini saya di KUA Kecamatan Tuntang sebagai penghulu ahli pertama, Pak. Oke, penghulu tusinya sama dengan Mas Naiful Muna. Izin Pak, Ya, nama saya Muhammad Nailul Muna
dari Kudus, jabatan saya penghulu ahli pertama. Hmm. Tugas-tugas tambahannya apa sih selain pencatatan, pendaftaran, pendataan paten? Pelayanan penyuluhan keagamaan, administrasi Oh, terkait pernikahan. penyuluhan ya. Binwinnya diberi tugas binwin enggak? Belum, Pak. Oh, belum. Oke. Selanjutnya, Mas Syarifuddin, Muhammad Syarifuddin. Izin Bapak, nama saya Muhammad Syarifuddin, bisa dipanggil Syarif. Saya Hmm. guru ahli pertama SKI di MTSN 4 Klaten. Tusi utama guru apa, Mas Syarif? Pripun? Tusi utama guru apa? Tusi utama guru ada 3, Pak. Ya, satu apa? Profesional, terus yang kedua kemanusiaan, yang ketiga kemasyarakatan. Oke, belum pas ya. Coba. Baik, selanjutnya Mas Nusron. Jadi memperkenalkan diri, nama saya Nasroni. Saya sebagai guru ahli pertama, guru matematika di MAN 2 Banjarnegara. Tusi guru apa? Tusi guru. Itu si guru itu mengajar, Mengajar. mendidik, Hmm. dan melatih. Baik, selanjutnya Mas Nikolas Eka Novianto. Izin Bapak memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Nicholas Eka Novian Caksono, bisa dipanggil Niko. Saat ini sebagai penyuluh agama Katolik di kantor Kementerian Agama Kota Semarang. Lalu untuk penyuluh sendiri terdapat 4 fungsi: edukatif, informatif, konsultatif, dan dan satu lagi konsultatif. Pendataan umat diberi tugas enggak? Iya Bapak. Jumlah rumah ibadah di Kemenak Semarang ada berapa sih? Untuk di Kota Semarang ada 16 gereja Katolik. Katolik ada 16 ya. Oke. Baik. Raja Bena Hafiz Akbar. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Raja Bena Hafid Akbar. Nah, jabatan saya sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Purwojati, Banyumas. Penghulu ya. Di Bapak. Tugas utamanya sama teman-teman ya. Juga diberi tugas SIMKah enggak sih? Saya kebetulan sudah Bapak untuk cetak buku, terus cetak akta nikah, sama itu saja Pak. Kurang lebih di administrasi saja Bapak. Untuk pemilihan pernikah dan pemeriksaan belum Bapak. Binbin sudah belum diberi tugas Binbin? Belum Bapak. Oh belum, oke. Mas Rian Yunus. Izin Bapak, perkenalkan nama saya Rian Yunus. Saya dosen asisten ahli di UIN Sunan Kudus, Pak. Saat ini apa tugas yang diberikan? Sementara ini nunggu jadwal pembelajaran mulai minggu depan sudah mulai mengajar, Pak. Berarti sebelum mengajar Tridharma Perguruan Tinggi ya? Iya, Pak. Oke, baik. Mas Syahid Adiluhung. Baik Bapak, izin Bapak. Perkenalkan nama saya Syahid Adiluhung. Formasi saya sebagai penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Sidoarjo. Oke. Penghulu ya, sama dengan yang lain ya tugasnya. Iya Bapak. Oke. Terus selanjutnya yang belum Mas Ulil Albab. Masih belum terdengar Mas Albil. Izin memperkenalkan diri Bapak. Yap. Mas saya Ulil Albab, asal dari Kabupaten Semarang, jabatan guru ahli pertama bidang fikih. Guru, tusi guru apa sih dari tadi kok belum ada yang benar dari tusi guru utama itu 3 itu? Mendidik dalam hal karakter siswa, mengajar tentang kognitif siswa, kemudian
membimbing keterampilan atau skill siswa. Sudah, kalau bekerja hanya itu yang dilakukan. Baik, ganti. Setia Amrodin. Tadi udah belum tadi? Belum ya? Oke. Perkenalkan, nama saya Setia Amrodin. Saya sebagai penghulu ahli pertama di KUA Pancatan, Kulon Progo, Yogyakarta, Pak. Penghulu ya, tugasnya sama dengan yang lain ya. Mas Lili Lafat tadi udah ya? Belum ya? Silahkan Mas Lili Lafat. Masih di mute Mas Lil. Tidak kedengar suaranya. Iya, silakan cek webcamnya kamera. Oke. Tidak kedengaran Mas Lil. Tadi sudah Oh, sudah. sudah. Oke. Terus Mbak Salwa sudah belum tadi? Mbak Salwa? Mbak Salwa, kedengaran enggak? Mbak Salwa sedang di UGD, Mbak. Oh gitu. Nah Nggih. ini siapa yang di depannya ini? Saya belum, Mungkin Pak. Ini yang di anunya Mbak Salwa itu siapa? Digantikan? Mohon Yang maaf, di Bapak, saya belum. ini yang saya munculkan ini yang saya bikin. Ini Mbak Salwa ya? Iya, mohon maaf, Bapak, saya sedang di rumah sakit ini. Oh gitu. Udah Mbak Winda sekarang. Baik. Saya, Ya Mbak Winda. nama saya Winda Nur Aini, guru bimbingan konseling Bapak di Mendua Kota Semarang. Apa tusinya? Guru BK. Membimbing dan mengarahkan potensi siswa untuk berkembang secara optimal. Bentuk layanannya apa? Bentuk layanannya apa? Yang lain di mute dulu ya, yang lain ya. Layanannya ada layanan individu, bimbingan kelompok, dan ada bimbingan karir. Oke. Baik. Saya kira yang siapa yang belum? Sudah semua ya? Hadir, Pak, belum, Pak. Siapa? Hadir. Oh ya. Saya Syahrul Ibad, Pak. Dari Pati, penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Duku Setik. Oh, penghulu ya, sama dan yang lain. Teman-teman guru tusitannya 3. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yang ketiga adalah mengevaluasi. Itu yang utama dulu. Perencanaan itu meliputi apa? Mulai dari teman-teman menyusun administrasi pembelajaran, mulai dari program tahunan, program semester, kemudian teman-teman juga membuat sampai kalau dalam IKMBK kemarin itu namanya modul ajar. Kemudian teman-teman juga kalau sekarang dengan deep learning-nya membuat rencana pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua baru proses kegiatan belajar mengajarnya di kelas. Pelaksanaan pembelajaran. Di dalam pelaksanaan itu ada 2. Mengajar berkaitan dengan konten knowledge, juga mendidik berkaitan dengan pembentukan karakter. Barulah nanti yang ketiga apa? Melakukan evaluasi. Asesmen baik dalam bentuk asesmen sumatif, asesmen formatif, bahkan penilaian-penilaian akhir semester dan akhir tahun. Di situ jelas nanti. Apa mungkin seorang guru ngajar tanpa membuat perencanaan administrasi? Itu. Apakah tugas sudah selesai kalau belum melakukan evaluasinya, penilaiannya, asesmennya, gitu. Jadi harus tahu ya, sehingga nanti ketika memilih dalam pembelajaran, dalam rancangan aktualisasi, bisa dikaitkan dengan hal-hal itu. Kalau yang tadi mengajar, mendidik, melatih itu bagian dari pelaksanaan kegiatan belajar mengajar gitu. Kenapa ini saya tekankan? Biar nanti dalam pemilihan isu itu betul-betul fokus sesuai dengan tusi masing-masing atau tusi lembaga, tusi madrasah gitu. Baik, saya lanjut gitu. Sudah memperkenalkan diri,
Saya tidak perlu kenalan ya, sudah dikenalkan Mbak Fitri ya. Kalau mau kenalan ya cukup tadi sampai Mbak Fitri. Baik, kita langsung ke sini. Maka dalam Latsar CPNS itu, semoga agenda-agenda 1 maupun 2 juga sudah pernah disampaikan. Intinya bahwa kita harus bisa bekerja secara profesional untuk apa? Menjalankan fungsi ASN. Fungsi ASN itu ada 3. Fungsi ASN itu 1 adalah pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa. Itu harus diingat dulu. TUSI. Nanti teman-teman harus betul-betul melihat itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Sehingga Latsar ini betul-betul teman-teman bekerja profesional dengan berlandaskan core value, 7 nilai itu berakhlak dalam melaksanakan tugas jabatan masing-masing. Sehingga tugas dan jabatan yang kita laksanakan itu semuanya 3 sebenarnya. Dalam melaksanakan kebijakan publik, kalau guru-guru ya di bidang pendidikan, kalau teman-teman pengguna ya tentang pelayanan publik yang berkaitan dengan KUA, baik itu pengantin, catin, NR, nikah rujuk maupun tugas-tugas yang lain nanti menjadi situ. Kemudian pelekat dan pemersatu bangsa, maka menjadi tugas fungsi ASN 3 itu menjadi penting. Maka di dalam modul yang sudah dipelajari itu ada 2. 1 berkaitan manajemen ASN, ada 5 topik mengenai peran dan kedudukan ASN, hak dan kewajiban ASN, kode etik dan kode perilaku, sistem merit, dan yang terakhir pengelolaan ASN. Saya berharap ini sebenarnya materi ini kan sudah dipelajari di MOC, maka harusnya sudah cukup gitu. Saya tinggal penguatan-penguatan. Kemudian Smart ASN itu dalam rangka kita bekerja bisa efektif, efisien, inovatif, dan coba kalau teman-teman saya tanya, smart itu apa sih? Teman-teman tahu yang namanya smart person atau smart people, apa itu artinya? Smart person itu apa? Coba aja di searching gitu, smart person atau smart people itu apa sih? Manusia yang smart itu manusia yang bagaimana sih? Ada yang bisa menemukan smart person, smart people apa? Apa? Cerdas, berpengetahuan luas, atau memiliki kemampuan kognitif yang baik. Yaitu orang yang pengetahuannya luas, memiliki kemampuan apa? Kognitif Hanya kognitif. yang baik. Iya, hanya kognitif itu apa sih? Itu kemampuan untuk belajar, memahami, dan memecahkan masalah. Ada kognitif, ada afektif, ada psikomotor. Berarti smart itu psikomotornya tidak dipikir ke? Atau afektifnya tidak dipikir ke? Smart person adalah orang yang mampu beradaptasi. Kata kuncinya, keywordnya. Smart people adalah ya orang yang mampu beradaptasi dengan, kalau kita di ASN ya harus mampu beradaptasi dengan kebutuhan kita. Untuk apa? Untuk mendukung smart governance. Kalau smart governance apa sih? Smart governance apa itu? Pemerintah yang smart itu yang bagaimana? Smart governance, coba aja di searching gitu, klik smart. Pemerintah yang modern. Pemerintah yang modern, pemerintah yang adaptif, mampu beradaptasi dengan perkembangan global. Maka saat ini dengan
berkembangnya sistem informasi teknologi atau digitalisasi atau dikenal dengan era revolusi industri 4.0 dalam sistem disrupsi, maka pemerintah juga harus beradaptasi dengan perkembangan itu. Maka disinilah pembentukan karakter yang efektif, efisien, dan inovatif dalam rangka memilih kinerja yang sesuai dengan saat ini. Untuk apa? Nanti kita mampu mengimplementasikan dan paham implikasi dari implementasi literasi digital. Maka di sini dunia kerja kita dituntut untuk menjadi ASN yang smart. Siapa dia? ASN yang mampu beradaptasi dengan perkembangan era saat ini. Ini dua modul ini menjadi penting untuk kita semua. Sehingga nanti kalau memilih isu itu sumbernya dipilih dari manajemen ASN apa dari smart ASN. Manajemen ASN masih diambil breakdown-nya lagi dari peran kedudukan, dari hak kewajiban, atau yang berikutnya dari kode etik, kode perilaku, atau dari sistem merit, atau dari pengelolaan ASN-nya. Itu harus dipahami. Sehingga memilih isu itu mana bagian yang kurang itu tinggal dilihat. Kalau dari Smart ASN tinggal dilihat dari pilar-pilarnya. Pilar digital itu ada 4, yaitu digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Itu teman-teman. Saya kira di MOC harusnya ini sudah. Ini enggak usah aja, biar agak cepat waktu kita. Pertanyaan saya awali di brainstorming tadi. Maka di sini kalau teman-teman belajar di agenda 3 itu, intinya apa? Agenda 3 itu betul-betul harus teman-teman pahami satu kesatuan dalam rangka ini, mampu berpikir kritis terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN. Maka teman-teman nanti saya berharap syukur sudah punya gitu tentang undang-undang ASN. Undang-undang ASN ya undang-undang yang berkaitan dengan kita sebagai aparatur sipil negara. Kalau sebelumnya itu ada di Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, kemudian diperbarui dengan undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Maka begitu ada undang-undang harus ada turunannya, namanya PP, Peraturan Pemerintah. Kalau sebelumnya menggunakan PP nomor 11 tahun 2017, sekarang sudah diperbarui dengan PP nomor 17 tahun 2021. Teman-teman harus tahu loh ya, bukan hanya hafal tapi tahu isinya. Ini penting. Kenapa? Agar kita dapat mendukung terwujudnya smart governance tadi. Maka disitulah kita bisa menjalankan fungsi ASN. Fungsi ASN ada 3, ingat. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, memperkerat dan pemersatu bangsa. Disinilah kita harus mendukung pengelolaan tantangan dan masalah yang dihadapi pemerintah saat ini. Teman-teman sebagai Gen Z, generasi, rata-rata teman-teman generasi apa sih? Milenial, Pak. Milenial. Yang Gen Z tidak ada. Atau bahkan ada yang masih generasi baby boomers. Teman-teman kan paham ya, ada generasi baby boomers, generasi milenial, kemudian ada Gen Z, ada juga sekarang sudah Alpha. Bahkan sudah anak-anak yang sekarang PAUD itu sudah masuk generasi beta mungkin gitu. Nanti teman-teman harus tahu saya itu generasi apa sih gitu. Generasi baby boomers itu cirinya apa? Milenial cirinya apa? Generasi Gen Z apa? Kemudian juga generasi-generasi alpha dan itu harus paham. Maka kita sebagai ASN harus smart, harus adaptif terhadap kebutuhan-kebutuhan kita agar bisa mendukung smart governance tadi. Sehingga teman-teman agenda 3, kalau boleh saya tandai gitu, maka agenda 3 ini menjadi pintu masuk
Pintu masuk untuk nanti di agenda 4 habituasinya. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena sumber isu itu diambilnya dari sini. Dari agenda 3. Maka dulu di agenda 1 keterkaitannya teman-teman sudah belajar di agenda 1. Belajar apa saja sih di agenda 1? Ingat enggak di agenda 1? Wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, Pak. Ya, di situ nilai-nilai bela negara. Diawali teman-teman belajar tentang wawasan kebangsaan. Terus apa lagi? Itu kontemporer, Pak. Sebelum itu, Teknik analisis. simbol-simbol kebangsaan. Terus apa lagi? Aksi bela negara. Baru teman-teman belajar isu kontemporer. Isu kontemporer teman-teman belajar tentang teknis analisis isunya. Ada PKL, USG, Fishbone. Itu sudah selesai, saya tidak akan menjelaskan lagi. Agenda 1 itu. Saya yakin harusnya sudah selesai. Kalau ini lacarnya aja belum berjalan tuntas agenda 3, agenda 1 sudah lupa ya repot. Dan juga nanti teman-teman juga ini keterkaitannya agenda 2. Kenapa kita akan mengaktualisasikan agenda 2? Agenda 2 itu apa sih? Nilai-nilai dasar ASN, Pak. Ya, nilai atau core value, nilai dasar ASN. Nilai dasar ASN yang dikenal dengan berakhlak itu. Maka nanti saat melakukan kegiatan aktualisasi, itu harus dikaitkan. Sesungguhnya kita mengaktualisasikan nilai yang mana? Berakhlak itu dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu mana yang diterapkan. Nanti teman-teman harus membuat metrik saat kegiatannya. Dari agenda 1, 2, nanti pintu masuknya di agenda 3 untuk masuk di agenda 4, yaitu sebulan berikutnya teman-teman harus melakukan yang namanya habituasi. Sehingga di sini harus dipahami betul agar nanti jangan sampai teman-teman justru malah bingung. Baik, kita lihat sejenak untuk materi modul 1 di agenda 3. Dari 5 tadi, itu kalau diklasifikasikan gitu, itu sesungguhnya ada 3 bagian besar. Ini semua ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Maka undang-undang itu harus jelas. Isinya semua ini, semua yang ada di sini. Berlaku di sana ketentuan umum, terus pengelolaannya sampai sistem meritnya. Baik. Dari yang pertama, kalau teman-teman nanti buka di Undang-Undang 20 2023, maka ada azas dan prinsip gitu. Azas itu apa sih? Secara terminologi atau arti kata azas gitu. Dasar, Pak. Dasar. Dasar apa? Dasar, Pak. Iya. Azas itu dasar. Dasar itu kan banyak. Kalau kita bicara azas dan prinsip itu sesungguhnya sebagai apanya sih? Coba Landasan, Bapak. Landasan. Landasan itu sama dengan dasar. Dasar tentang apa atau landasan untuk apa? Pegangan. Melakukan. Pegangan, landasan, dasar sama itu. Dasar berpikir, Pak. Apa? Dasar untuk melakukan sesuatu. Prinsip dasar yang dijadikan pedoman, Pak. Kalau pedoman itu berarti tentang apa itu? Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan, pedoman itu apa sih sebenarnya? Aturan.
Aturan. Aturan itu sebagai apa sih? Buku petunjuk. Pelangkah. Buku petunjuk langkah. Maka kalau kita bicara asas dan prinsip itu adalah sebagai dasar hukum. Kata-kata hukum itu menjadi penting. Sehingga kita tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita tidak boleh melanggar dasar hukumnya. Nanti itu masuk kewajiban daripada ASN. Ada 5 nanti. Maka harus dipahami dulu bahwa ada asas dan prinsip itu adalah dasar hukum yang berlaku dalam mengatur ASN. Apa dasar hukum dan prinsip itu ada di mana kalau kita mencari? Ada di Undang-Undang ASN. Undang-undangnya Undang-Undang ASN. Bukan undang-undang yang lain. Nomor 20 tahun 2023 yang berlaku saat ini. Kalau sebelumnya Undang-Undang ASN itu ada di Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 dan sudah diperbarui dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Itulah yang menjadi dasar hukum. Maka seluruh asas dan prinsip itu harus tidak boleh melanggar Undang-Undang nomor 20 tahun 2023. Itu harus dipahami betul, teman-teman. Selain undang-undang, apalagi yang menjadi dasar hukum ASN? Selain undang-undang. Turunan dari undang-undang apa sih namanya? PP, Peraturan pemerintah. Kalau mau keluar, Peraturan pemerintah yang mengatur kita nomor berapa? PP nomor? Nomor 17 11 2021 tahun 2002 Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2021. Sebelumnya adalah menggunakan PP nomor 11 tahun 2017. Sudah diperbarui, PP yang berlaku adalah PP nomor 17 tahun 2021. Itu tentang manajemen PNS gitu. Kalau undang-undangnya tadi tentang ASN, tapi PP-nya tentang manajemen PNS. Manajemen ASN. Itu harus tahu, benar teman-teman harus tahu. Nanti silahkan di-download sendiri, dicari. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 dan PP 17 2021 itu dibuka. Kenapa? Kita dalam melaksanakan tugas kita, nanti kalau kita bicara hak kewajiban, kita bicara pengembangan karir, kita bicara pola promosi jabatan, itu ya induknya di undang-undang itu gitu. Baik, itu ketentuan umumnya ada di sana. Dasar hukum itu yang penting, yang pertama kali harus dipahami teman-teman. Setelah itu di ketentuan umum juga berlaku tentang core value ASN atau nilai dasar. Apa nilai dasar ASN? Itu ada di undang-undang juga, teman-teman nanti. Kalau coba download, dilihat. Di bawahnya asas dan prinsip, nanti ada core value ASN yang biasa dikenal sebagai berakhlak. Saya berharap itu sudah selesai di agenda 2. Di sana akan ada yang namanya kode perilaku ASN-nya ada di sana. Gitu. Sudah jelas diatur di dalam bagian-bagian dari undang-undang yang berlaku tadi. Nilai dasar berakhlak itu apa? Itu saya tidak akan mengulangi, nanti waktu kita ya tidak tuntas. Kemudian juga nanti di undang-undang itu diatur tentang kode etik dan kode perilaku. Kode itu apa sih? Kode itu apa sih? Arti katanya apa kode? Mas Syarifuddin, apa kode? Kode itu adalah kunci untuk masuk ke sesuatu. Kunci masuk sesuatu. Mbak Winda, kode apa Mbak Winda? Satu kata. Kode. Kode. Apa kode? Istilah.
Istilah, Pak, istilah. Istilah. Mas Maulana, arti kata kode apa sih? Simbol, Pak. Simbol, boleh simbol. Ada lagi yang lain yang berpendapat? Tidak apa-apa, santai aja. Tanda, Pak. Tanda, simbol. Jadi Norma, Pak. kode itu berkaitan dengan norma. Sesuatu yang boleh dilakukan dan sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Maka di sana ada kode etik. Teman-teman ada yang hafal Panca Prasetya Kod Pegawai Republik Indonesia? Ada 5. Kami anggota Korps Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji 1. Coba di-searching dia. Wah, kalau saya ngulangi semua nanti jangan-jangan 20 hari tidak selesai materi ini. Coba di-searching. Panca Prasetya Korpri. Ada 5. 1. Setia dan Ya, dan taat taat. kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Pancasila dan UUD 1945. Terus yang kedua. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. Terus yang ketiga. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan Korps Korps Pegawai Pegawai. Republik Indonesia. Ya. 5. Menegakkan kejujuran, keadilan, disiplin, dan bertanggung jawab melaksanakan tugas. Itu teman-teman itu norma. Norma itu kode etik yang harus dilakukan. Perilakunya apa saja itu jelas. Jangan sampai kita melanggar. Contohnya, kita tidak setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Artinya kita berarti melanggar kewajiban sebagai ASN. Orang yang melanggar nanti akan ada hukuman. Hukumannya apa? Gitu. Ada hukuman penegakan disiplin, baik kode etik dan kode perilaku. Maka perilaku kita juga harus gitu. Coba teman-teman di searching kode etik pegawai Kementerian Agama. Ketik aja kode etik pegawai Kementerian Agama. Ada. Yo. Harusnya sudah tuntas ini pembelajaran ini nanti. Silakan yang ketemu. Integritas, profesional, netralitas, transparansi dan akuntabilitas, pelayanan prima, kepatuhan terhadap aturan, keteladanan moral. Kalau 5 itu budaya kerja ya. Ini 7, Pak. Nah, oke. Yang 5 budaya kerja, yang 7 adalah kode etik, kode perilaku pegawai Kementerian Agama. Kalau tadi itu yang korpri berlaku secara umum ada 5, mulai dari setia dan seterusnya sampai menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, dan meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Maka teman-teman harus paham betul. Kalau ada 5 budaya kerja, sekarang juga ada kode pegawai khusus kita yang di Kementerian Agama. Maka itu harus paham. Nanti lihat kembali juga di undang-undang. Baik. Kemudian juga berlaku di situ tentang jenis, status, dan kedudukan ASN. Kalau kita bicara kedudukan itu apa sih artinya? Arti kata kedudukan? Posisi. Posisi. Posisi teman-teman sekarang apa? Duduk, Pak. CPNS, Pak. Duduk. Apa enggak berdiri aja? Posisi teman-teman itu sekarang sudah berubah loh. ASN. Sekarang menjadi apa? ASN itu apa sih? Aparatur sipil negara. Aparatur. Kita itu kedudukan kita saat ini adalah sebagai aparatur negara. Nanti di aparatur negara itu ada 2. Ada sipil dan yang kedua TNI Polri. Gitu.
Maka kedudukan kita sebagai aparatur negara itu harus tadi mengikuti kode etik dan kode perilaku, kemudian dalam pelaksanaan kerja kita harus melaksanakan nilai dasar ASN itu. Itu kedudukan. Dulu sebelum teman-teman mendapat SK itu nyantai, tidak berpikir tentang pancaprasca korpri itu. Tidak dituntut untuk betul-betul harus menjalankan tadi, menjaga rahasia negara misalnya. Jadi itu ada kedudukan. Agar kita dalam kedudukan itu betul-betul sesuai, maka ada jenis dan status kita. Jenis ASN ada berapa? Kedua, Pak. Kedua, Pak. Apa? PNS dan PNS dan P3K. P3K. PNS dan P3K. PNS dan P3K apa sih bedanya? Kalau PNS itu tetap, sedangkan P3K itu kontrak. P3K itu apa sih kepanjangannya? Pegawai pemerintahan dan perjanjian kontrak. Janjian kontrak. Pegawai pemerintahan dan perjanjian kontrak. Perjanjian kontrak apa perjanjian kerja? Kerja, Pak. Ayo, jangan sampai nanti. Jadi kalau kita bicara jenis itu ada dua. Satu PNS dan P3K. Maka status yang membedakan antara PNS P3K apa? PNS itu, kalau PNS itu pegawai tetap, Pak. Tetapnya sampai kapan? Pensiun, Masa yang sampai pensiun. Sampai masa siap pensiun masa PNS. yang ditentukan. Kalau P3K sampai kapan? Sampai Batasnya. diperpanjang. Durasi yang ditentukan, Pak. Sampai di waktu yang ditentukan sesuai dengan perjanjian kerjanya. Ya. Berapa lama sih perjanjian kerja P3K? 5 tahun sekali. 5 tahun, Pak. Setelah 5 tahun berhenti. Tergantung diperpanjang atau tidak. Tergantung, Pak. Tergantung diperpanjang atau tidak. Lalu syaratnya diperpanjang apa? Kerjanya baik. Kerjanya memuaskan. Memiliki penilaian kinerja baik. Terus apa lagi? Tidak melanggar peraturan. Sama PNS kalau melanggar peraturan ya diberhentikan. Enak aja PNS melanggar kewajiban, tenang-tenang saja duduk. Sama juga di pensiun nanti. Apa yang membedakan lagi? Satu, penilaian kinerja. Harus baik. Itu P3K. Yang kedua apa? Penilaian SKP. Iya, penilaian kinerja itu penilaian atas SKP itu oleh atasannya. Satu lagi syaratnya, dia tetap akan menandatangani perpanjangan kontraknya, kerjanya. Syaratnya apa? Selain penilaian. Apa? Masih dibutuhkan pada instansi tersebut. Itu. Loh, kalau sudah tidak dibutuhkan, kontrak akan diperpanjang meskipun penilaian kinerjanya sangat baik. Gitu. Seandainya terus dibutuhkan terus, sampai berapa lama sih? Umur 60 tahun. Sampai pensiun, Pak. Ya, sampai batas usia pensiun. PNS pensiun kapan sih? Umur 60. Umur 60, pasti. 58, 58. 58. Tergantung pangkat. Tergantung panjang umur. Tergantung umurnya panjang atau tidak gitu. Tergantung pangkat juga, Pak. Pangkat golongan. Terus apa lagi nanti? Besok kita bicara juga tentang pada pengelolaan, tentang pangkat, golongan, jabatan sampai masa pensiun. Baik. Jadi fungsi, tugas, dan peran kita, maka jenis status dan kedudukan itu berbeda-beda sesuai dengan tadi
Kalau jenisnya tadi ada dua ya, aparatur sipil negara pada ASN sipil itu kita, ada lagi ASN juga, tapi pada militer, TNI Polri gitu. Kemudian kalau kedudukan kita tadi, tentunya saat ini kita sudah menjadi aparatur negara, kedudukan kita. Maka berlakulah seluruh peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban yang nomor 3 nanti tidak boleh melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau kita melanggar, maka akan ada. Gitu. Kemudian fungsi dan tugas. Semua kita fungsi tugas itu sudah ada. Ditetapkan Menpan RB. Penghulu beda dengan guru. Guru beda dengan penyuluh. Penyuluh beda dengan tadi auditor. Auditor beda dengan apa lagi yang ada di sini tadi? Guru, penghulu, penyuluh, auditor. Terus siapa lagi tadi yang itu semua punya fungsi tugas masing-masing. Siapa yang mengatur? Di dalam Permenpan RB, sesuai dengan satker pembinanya. Teman-teman auditor, pembinanya siapa? Siapa yang auditor? Pembina atasan kita siapa? Ada di Irjen. Nanti teman-teman pustakawan, teman-teman arsiparis, teman-teman stastisi, itu diatur juga. Arsiparis nanti dibina oleh ANRI, Arsip Nasional. Teman-teman pustakawan oleh Perpusnas. Teman-teman guru sesuai dengan SK-nya. Ada guru yang SK diterbitkan oleh Kementerian Agama. Kalau guru-guru mapel dan seterusnya ya nanti ada di Dirjen Pendis. Tetapi juga berkolaborasi dengan Kemendikdasmen kalau yang di madrasah. Teman-teman yang di perguruan tinggi aja ada Dirjen PTKIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang di UIN. Yang di Staben juga ada sendiri. Itu khusus dosen. Maka fungsi tugas kita sesuai dengan peran kita masing-masing. Itulah nanti teman-teman kalau mengambil isu dalam rancangan aktualisasi harus betul-betul fokus dan lokus. Fokus artinya sesuai dengan tusi kita masing-masing. Lokusnya ya tentunya lokus sesuai dengan tugas daripada satker kita, instansi kita. Teman-teman di UIN beda dengan di madrasah, madrasah beda dengan di KUA, KUA beda dengan di Kemenak misalnya. Jabatan ASN berikutnya. Harusnya teman-teman sudah betul-betul memahami. Jabatan ASN ada berapa? Mas Rosid, tahu enggak? ASN ada berapa jabatannya? 2 rumpun besar, 2 kelompok besar. Apa? Fungsional dan struktural. Fungsional, struktural. Itu namanya pembedaan dalam hal manajemen. Ada manajemen, ada 2. Jabatan ASN itu dibagi 2 rumpun. Satu apa? Jabatan manajerial, yang kedua jabatan non-manajerial. Jabatan manajerial itu siapa sih? Disebut JPT nanti. Pernah dengar JPT? Pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi atau biasa dikenal dengan jabatan struktural. Jabatan struktural jenjangnya ditandai dengan eselon. Yang berlaku di dalam ASN itu sekarang paling rendah eselonnya eselon 4. Kalau dulu masih eselon 5. Eselon 4, eselon 3, eselon 2, dan eselon 1. Eselon 4 itu siapa? Nama jabatan strukturalnya apa saja di eselon 4? Jabatannya dikenal dengan jabatan pengawas. Jabatan pengawas siapa saja yang berada di jabatan pengawas? Ada yang namanya Kasih, Kepala Seksi. Di Kemenak ada Kasih Pendis.
Kasih Pontren, Kasih PHU, penyelenggara haji umroh. Kemudian selain Kasih ada juga Gara. Tahu Gara? Pernah dengar? Jabatan Gara itu penyelenggara. Penyelenggara itu bagi yang belum menduduki Kasih, tapi eselonnya sama eselon 4. Hanya kalau Kasih, Kasubag itu eselon 4-nya 4A, kalau Gara itu 4-nya 4B. Kenapa beda? Nanti berkaitan dengan tunjangan jabatannya, tunjangan struktural. Itu ya. Di kampus ada Kasubag, ada. Kemudian juga nanti di Balai Diklat ada dulu Kasih Diklat Teknis gitu. Itu yang eselon 4 manajerial. Di atasnya namanya eselonnya eselon 3. Eselon 3 itu disebut dengan jabatan administratur. Kalau eselon 4 tadi disebut pengawas, kalau eselon 3 namanya jabatan administratur. Siapa dia? Kepala bagian atau kabak. Di kampus ada kabak. Apalagi kabit, kepala bidang. Apalagi Kemenak. Itu eselon 3. Jabatannya administratur. Kepala Kemenak. Ada lagi kepala Balai Diklat, kepala Balai Litbang. Teman-teman kabak, kabit. Itu namanya jabatan strukturalnya, eselonnya eselon 3. Di atasnya namanya eselon 2. Disebut dengan JPT. Jabatan Pimpinan Tinggi. Eselon 2 itu disebut dengan jabatan eselon tinggi pertama. Siapa eselon 2? Kepala biro. Kepala biro di pusat ada. Di provinsi siapa eselon 2? Kakanwil, Pak. Kakanwil. Selain kepala biro Kakanwil, di pusat siapa lagi eselon 2? Direktur. Direktur. Ada direktur KKSK, ada direktur pendidikan dasar menengah, dan seterusnya. Selain direktur, siapa lagi? Kepala dinas. Kepala dinas? Kakanwil. Kalau Kemenak kan tidak mengenal dinas, kita kan kementerian vertikal. Kepala Kemenak itu eselon 3, tadi sudah saya sebutin loh. Ayo. Pak, direktorat sama dirjen beda atau sama, Pak? Direktorat itu dipimpin direktur. Kalau dirjen itu di atasnya direktur. Eselonnya eselon 1. Ada irjen, ada dirjen, ada sekjen, itu. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektorat Jenderal, itu eselonnya eselon 1. Tadi eselon 2 yang belum ada sekretaris. Sekretaris dulu ada Badan Penjaminan Produk Halal misalnya. Jadi kalau sekretaris itu eselonnya 2. Kalau sekjen beda lagi, sekretaris jenderal itu eselonnya eselon 1. Sama dengan dirjen, dirjen Hindu, dirjen Buddha, dirjen Katolik. Itu. Kemudian yang tertinggi itu eselon 1. Itu jabatan manajerial namanya. Rumpun yang kedua namanya jabatan non-manajerial. Jabatan non-manajerial itu ada yang namanya JFT, jabatan fungsional tertentu, dan JFU. Kalau dulu JFU itu sekarang disebut jabatan pelaksana. Apa bedanya JFT dengan jabatan pelaksana atau jabatan fungsional umum? Tahu enggak bedanya? Kalau JFT, fungsi tugasnya
sesuai dengan jenis jabatan fungsionalnya, disebut jenis jabatan fungsional tertentu. Tapi kalau yang namanya jabatan pelaksana, itu adalah jabatan yang tugasnya melaksanakan tugas-tugas keseharian. Jadi dia menjalankan tugas rutinitas. Beda dengan JFT, tentunya sesuai dengan TUSI tadi, fungsi dan tugas perannya. Ini teman-teman harus betul-betul dipahami ya. Jadi secara garis besar tadi jabatan AS itu ada dua. Manajerial, biasa dikenal dengan jabatan struktural gitu. Mulai dari terendah itu pengawas, administrator, JPT. Nanti JPT juga ada, JPT Pratama, JPT Madya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah jabatan pelaksana, yang tugasnya itu melaksanakan tugas sehari-hari, tugas rutin. Nanti ada penyelia, dan seterusnya. Jabatan. Kemudian hak dan kewajiban. Kewajiban ASN ada berapa? Saya balik kewajiban dulu. Kewajiban ASN ada berapa? Mas Sahid, Adi Luhung. Pernah dengar belum? Ada berapa? Ada yang pernah lihat? Mas Syarifuddin. Kewajiban ASN ada berapa? Belum pernah lihat, Pak. Belum pernah, enggak apa-apa. Mas Ulil Albab pernah? Atau di searching kewajiban? Ada 8, 8, 8, Pak. 8? Banyak sekali. Apa mampu nanti? 100% bisa lolos. Hah? Ada 3. Ada 3, kok sedikit sekali, enak no? 10, Pak. 10. Ada 9. Ada 5. Tahu 5? Apa saja? Baik, saya buka coba. Biar teman-teman betul-betul nih. 5. ASN wajib 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Wajib itu, enggak boleh ditawar itu. Kalau sampai ada ANS kok misalnya tidak mau mengamalkan nilai Pancasila atau tidak taat atau bahkan menolak Pancasila, ya sudah, pilihannya hanya 2. Tetap menjadi ASN tapi wajib melaksanakan setiap taat itu, atau sebaliknya mengundurkan diri dari ASN. Kewajiban yang kedua, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada undang-undang, ada PP, dan juga ada peraturan-peraturan lainnya. Maka ASN itu harus paham betul undang-undang yang berlaku sekarang. Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN. Kemudian PP nomor 17 tahun 2021 yang berlaku dalam prinsip umum tadi. Maka teman-teman saya berharap materi-materi itu dicari. Jangan sampai nanti kita melanggar ketentuan dan ketaatan nih. Yang ketiga, melaksanakan nilai dasar core value ASN itu dalam bekerja, dalam menjalankan tusinya, dan juga kode etik dan kode perilaku. Kode etik, kode perilaku bisa dilihat di dalam PP-nya ada nanti. Tadi sudah sempat saya singgung lah. Kemudian ini penting nomor 4. PNS wajib menjaga netralitas. Kita tidak boleh berafiliasi pada partai tertentu. Kalau sampai kita ketahuan gitu, masih berafiliasi pada partai, baik itu sebagai anggota atau pengurus, ya nanti pilihannya 2. Tetap menjadi anggota atau pengurus partai,
aktif dalam partai atau berhenti. Itu. Kalau masih kita melanggar, maka akan ada proses. Proses apa? Proses penjatuhan disiplin nanti di sini. Pegawai yang tidak mentaati kewajiban dikenakan pelanggaran disiplin, dijatuhi hukuman disiplin. Bentuk hukumannya apa? Diberhentikan dengan tidak hormat. Yang terakhir, PNS harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan wilayah yang berkedudukan di luar. Bisa jadi suatu saat guru itu dipindahkan ke luar negeri karena harus ngajar anak-anak di konsulat jenderal di luar negeri. Ya harus mau kalau memang itu ditugaskan. Atau di atase itu perwakilan negara di sana, di konjen, di KBRI gitu. Maka kalau teman-teman melanggar dari salah satu ini akan kena hukuman. Contoh gini, saya pakai contoh aja ya. Misalnya Mas Muhammad lah. Muhammadnya banyak tapi yang Muhammad tok gitu. Nggak apa-apa ya Mas Muhammad ya untuk contoh ya. Iya, Bapak. Contoh gini. Mas Muhammad itu sebelum diterima PNS, ASN gitu, aktif di sebuah partai. Maka begitu nanti sudah menjadi PNS, teman-teman sudah PNS penuh gitu, biasanya nanti akan melakukan sumpah PNS. Namanya sumpah jabatan PNS. Sumpah itu ya berisi kewajiban-kewajiban itu harus dilaksanakan. Kalau sampai terjadi tadi, kok begitu sudah PNS penuh, sudah mendapatkan gaji 100%, sudah dilantik PNS, masih ngurusi partai atau masih aktif sebagai anggota partai, maka nanti akan diundang. Diundang siapa? Oleh atasannya. Diberi peringatan secara lesan. Namanya akan dibuat berita acara pemanggilan. Yang paling ringan BAP 1. Begitu BAP 1 ditunggu dalam waktu 3 bulan. Kalau 3 bulan berikutnya kok masih tetap tadi belum berubah, dipanggil yang kedua, namanya BAP 2, berita acara pemanggilan yang kedua, tingkatnya sudah sedang. Diberi kesempatan lagi dalam waktu 3 bulan, masih belum berubah, dipanggil yang ketiga, di BAP 3, tingkatnya berita acara pemanggilannya, peringatannya sudah berat. Diberi waktu lagi, selama 3 bulan, tidak mau berubah lagi, barulah diberi SP namanya, surat peringatan. Kalau sudah surat peringatan itu sudah berlaku lebih tinggi. Namanya SP1, surat peringatan pertama. Masih tidak berubah, 3 bulan berikutnya dipanggil lagi, diberi SP2, surat peringatan sedang. Masih tetap melanggar lagi, jatuhlah SP3, surat peringatan berat. Kalau dalam waktu 3 bulan ternyata tidak mau berubah atau masih belum netral, maka ASN ini dianggap tidak menaati kewajiban. Maka akan dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhkan hukuman disiplin. Dalam bentuk apa? Akan diterbitkan SK. SK-nya SK apa? SK pemberhentian dengan tidak hormat. Kalau seorang ASN sebelum masa pensiun mendapatkan SK pemberhentian dengan tidak hormat, maka dia tidak berhak atas uang pensiun dan lain-lain. Itu. Beda dengan ASN yang mendapatkan SK pemberhentian tetapi karena alasan lain, seperti misalnya karena sakit, berturut-turut tidak bisa melaksanakan tugas selama 2 tahun, atau mengundurkan diri karena masa kerjanya sudah mencapai 11-20 tahun, maka dia juga diberi SK, tapi SK-nya berhenti dengan hormat. Kalau diberhentikan dengan hormat, dia masih berhak atas uang pensiun yang dihitung dari masa kerjanya, ada perhitungannya. Itu teman-teman. Makanya kewajiban yang 5 ini harus betul-betul diperhatikan, dijaga, jangan sampai
tadi kita melanggar peraturan perundang-undangan, kita tidak melaksanakan nilai dasar, kode etik, kode perilaku, atau menjaga netralitas. Ini ya, bedanya kewajiban. Tadi yang katanya kewajiban ada 10 tadi sumbernya dari mana ya? Ada yang 3 tadi juga. Sumbernya dari ngarang apa dari mana? Ini ada di peraturan perundang-undangan loh ya, teman-teman ya. Kalau kita bicara manajemen ini harus ada dasar hukumnya, gitu ya. Sekarang setelah teman-teman melaksanakan kewajiban itu, berhak atas yang namanya memiliki hak. Haknya apa saja? Ini. 1, mendapatkan penghasilan. Penghasilan kita apa saja sih? Penghasilan Gaji pokok, gaji pokok, uang makan, mendapatkan ya. Jadi dikategorikan tunjangan menjadi kinerja. 2. Kategorinya yaitu mendapatkan gaji dan tunjangan serta penghasilan yang sah lainnya. Itu kata-katanya. Keywordnya gaji, tunjangan, dan yang ketiga penghasilan yang sah. Kalau gaji itu berdasarkan apa? P3K maupun PNS, dia akan mendapatkan gaji pokok. Gaji pokok berapa sih besarnya? Pernah lihat daftar gaji belum? Sekian, Pak. Besarnya sekian. Gaji pokok itu sama enggak? Antara misalnya Mbak Sumiati dengan saya. Saya itu sudah Jauh, Pak. pangkat saya golongannya 4C, pembina utama muda. Kira-kira dengan Mbak Sumiati gaji pokoknya sama enggak? Beda jauh, Pak. Beda jauh. Beda. Atas jenengan. Pertanyaannya kenapa beda? Golongan dan Islamnya. 1 tergantung 4 golongan, betul. Yang kedua tergantung Eselon untuk menentukan tunjangan masa struktural. kerja. Kalau gaji pokok dihitung dari masa kerja. Jadi dari pangkat, golongan, dan masa kerja. Semua ASN itu tiap 2 tahun mendapatkan kenaikan gaji berkala namanya. Jadi gaji pokoknya naik tiap 2 tahun sekali. Kalau PNS itu namanya KGB, kenaikan gaji berkala. Berapa kenaikannya? Dihitung dari persentase gaji pokok. Jadi berbeda-beda. Misalnya Mbak Sumiati naik dari 3A ke 3B, saya naik dari 4C ke 4D, ya tentunya beda besarnya. Jadi gaji pokok. Selain gaji, hak kita dalam penghasilan namanya tunjangan. Ada berapa jenis tunjangan? Ada yang pernah tahu? Belum pernah melihat tunjangan ya? Ya nanti tahu. Tunjangan itu dikelompokkan menjadi 2. Ada yang namanya tunjangan melekat, ada yang tunjangan tidak melekat. Kira-kira apa bedanya? Tunjangan melekat itu Yang apa? melekat itu tunjangan anak, Tunjangan melekat itu pengertiannya tunjangan yang perhitungannya berdasarkan gaji pokok. Jadi dihitung gajinya, tunjangan itu berdasarkan gaji pokoknya berapa? Yaitu dengan persentase. Contoh apa tunjangan yang melekat? Sertifikasi guru. Tunjangan suami atau tunjangan istri itu dihitung dari gaji pokok. Berapa persen? Ada yang pernah membaca? 10%. 20%. 10, Pak. 10 apa 20? 10. Kalau gaji pokok itu 10% untuk suami atau istri seorang PNS. Loh kalau misalnya ini misal ya, enggak apa-apa misal. Misal Mas Sahrul Ibad PNS, Mbak Sumiati PNS, itu kira-kira nanti Mas Sahrul dapat tunjangan dari Mbak Sumiati apa enggak?
Atau Kalau Mbak Vina? misalkan suami istri nih. Salah satu, Salah Pak. satu, Pak. Salah satu, jadi tidak bisa mendapatkan tunjangan dari dua-duanya. Suami dapat dari istri dapat dari suami, itu tunjangan namanya. Kalau seperti itu ya. 10%. Selain tunjangan pasangan, apalagi yang melekat? Ya, Tunjangan anak Tunjangan anak. Berapa persen? 2%. 2% dari gaji pokok. Itu tunjangan-tunjangan yang melekat. Ada lagi yang dihitung dari gaji pokok? Tunjangan beras. Tunjangan beras, apakah dihitungnya dari mana penghitungannya? Tunjangan beras dari pusat, Pak. dihitung dari harga pasaran. Berapa harga pasaran sesuai dengan jenisnya. Itu tidak melekat, tidak dihitung berdasarkan gaji, mau gaji pokoknya tinggi atau enggak, tapi tunjangan beras itu ya sama. Mau pangkatnya golongan 3 atau golongan 4, ya sama. Namanya itu tidak melekat. Apalagi selain beras. Tunjangan hari tua, Pak. Tunjangan hari tua dibayarnya kapan? Tiap bulan dibayar gitu? Salah, Pak. Berarti, Pak. Maaf, Pak. Enggak apa-apa, diskusikan gitu. Yang Teman-teman tidak pernah melekat ada tunjangan kinerja, Pak. tunjangan kinerja. Teman-teman pernah dengar uang Tunjangan lauk pauk? profesi. Pernah dengar uang lauk pauk? Oh, nggih, Pak. Uang Oh makan, iya, Pak. Pak. Uang Nggih. makan, Pak. Kalau Uang beras makan. beda dengan uang lauk pauk ya. Kalau beras itu ya untuk total yang ditanggungnya. Kalau punya anak 2 dan suami atau istrinya 1 berarti ya nanti dikalikan 4-nya harganya. 10 kilo per bulan dikalikan harga kali 4. Itu. Selain beras, lauk pauk, apalagi? Beras, lauk pauk tidak melekat loh ya, karena tidak dihitung dengan gaji pokok. Tunjangan profesi, Pak. Tunjangan profesi. Apa bedanya tunjangan profesi dengan tunjangan jabatan? Teman-teman dapat tunjangan jabatan fungsional guru atau jabatan fungsional penghulu atau jabatan fungsional penyuluh enggak? Sekarang belum, Pak. Sekarang belum karena jabatannya belum sah. Tapi akan dapat ada yang namanya jabatan tunjangan fungsional. Beda lagi dengan yang namanya tunjangan kinerja. Atau teman-teman guru dosen namanya dapat TPG, tunjangan profesional. Kalau tunjangan fungsional itu dibayarkan sesuai dengan jabatannya. Saya tadi belum menjelaskan ya, jadi jabatan fungsional tertentu itu ada 4 jenjang. Yang paling rendah namanya jabatan ahli pertama, yang kedua jabatan ahli muda, yang ketiga ahli madya dan ahli utama. Nanti jabatan fungsionalnya beda-beda. Selain itu, seluruh pegawai juga berhak atas yang namanya tunjangan kinerja. Kalau di madrasah itu ada 2 pilihan. Pilih yang tunjangan kinerjanya atau remunerasi, atau pilih TPG-nya. Biasanya teman-teman itu milih yang tertinggi. Kalau tunjangan kinerja lebih tinggi daripada TPG, ya pilih tukin. Kalau TPG lebih besar dari tukin, ya pilih TPG. Itu salah satu, enggak bisa pilih dua-duanya, Pak, karena tinggi semua gitu. Enggak boleh. Itu ya, ada gaji, ada penghasilan berupa tunjangan tadi. Tunjangan itu ada tunjangan melekat dan tidak melekat. Dan yang ketiga, penghasilan yang sah. Contohnya apa penghasilan yang sah dari PNS? Pernah tahu? Pernah membayangkan enggak sih kok oke banget sih duitnya gitu.
Kalau anggota dewan dapat tunjangan rumah 50 juta gitu kan. Tunjangan PPH, Pak. PPH itu apa sih? Pajak penghasilan. Pajak itu malah dipungut darimu loh. Tapi kemarin di slip gaji ada tunjangan PPH, Pak. Iya, itu dibayarkan negara PPH-mu, tapi sesungguhnya itu uangmu. Apa penghasilan yang lain? Maka sesuai dengan penugasan yang diberikan juga. Contoh perjalanan dinas. Misalnya Mas Rosyid Ridho misalnya disuruh ke Semarang, maka itu melakukan perjalanan. Kalau ada surat tugas, ada SPD, surat perintah dinas gitu, maka berhak atas penghasilan. Apa saja yang akan diterima? Uang transport. Satu, uang transport. Yang kedua? Uang harian. Uang harian atau Uang makan. langsam. Ya uang harian itu untuk makan, bukan uang hariannya dibawa pulang. Namanya langsam atau lungsum. Apalagi transport, uang langsam, uang harian. Uang harian itu misalnya Mbak Sumiati dari Wonogiri ditugaskan ke Semarang, maka berhak atas uang harian kalau di Jawa Tengah itu 370.000 per hari. Kalau 5 hari ya tinggal dikalikan. Dapat transport Wonogiri Semarang itu SBM namanya, standar biaya masukan, itu dari Peraturan Menteri Keuangan, namanya SBM. Kalau Wonogiri Semarang kalau tidak salah 280 sekali berangkat. Kalau PP ya dikalikan 2. Apalagi yang ketiga, uang penginapan. Nah, kalau ditugaskan ke Semarang 3 hari tidak diberi uang penginapan, tidurnya di masjid nanti. Harus harus tidur nginap dan nanti harus ada bill hotelnya. Tidak bisa tidurnya di masjid nanti bilangnya minta uang penginapan, tidak boleh, tidak akan dibayar. Itu penghasilan-penghasilan yang sah yang lainnya. Jadi ada uang harian, ada uang transport, uang penginapan. Dan juga penghasilan-penghasilan yang lain, yang sifatnya itu memang sah secara peraturan perundang-undangan. Tadi uang lembur, kalau teman-teman bekerja di atas jam 4 sore sampai jam 7, biasanya minimal harus 2 jam. Per jamnya dihitung ada yang 20.000 gitu. Dan seterusnya. Itu ya penghasilan. Ini kita baru bicara penghasilan tapi waktunya sudah habis nih 15.30. Tidak apa-apa, besok saya lanjut. Kemudian juga saya selesaikan di hak juga. Dapat penghargaan yang bersifat material. Jadi penghargaan itu ya nanti bisa diterima dalam bentuk material maupun yang imaterial. Material itu ya bisa berupa penghargaan atau dalam tadi yang sifatnya bentuk uang gitu, nominal tertentu juga boleh. Kemudian juga dapat tunjangan dan fasilitas itu ASN, khususnya bagi yang menduduki jabatan, jabatan manajerial, eselon. Maka ya misalnya dulu pada waktu saya menjabat Kasih Diklat Teknis atau Kasubag TU, baik di Balai Diklat maupun di Balai Litbang, ya saya berhak atas fasilitas dari tunjangan jabatan struktural memang hak kita, dan juga fasilitas mobil dinas misalnya. Mobil dinas ya berhak, tapi nanti ya teman-teman yang sekarang tidak menduduki jabatan struktural, fasilitas itu tidak. Nanti misalnya kepala Kemenak atau kepala Kanwil ya berhak atas fasilitas rumah. Ini ada tunjangan, ada fasilitas. Baik fasilitas untuk mobilitas melaksanakan tugas maupun fasilitas dalam menjamin keamanan dan juga jaminan sosial. Artinya apa? Ketika nanti kita mendapatkan kecelakaan kerja gitu, mendapatkan apa ya kita tidak berharap ada musibah, maka berhak atas jaminan sosial. Kemudian lingkungan kerja, saya kira ya siapapun ketika kita bekerja mendapatkan lingkungan dalam rangka pengembangan diri. Pengembangan diri itu bentuknya apa? Ya bisa yang sifatnya formal maupun non formal. Formal itu misalnya pendidikan studi lanjut,
itu formal dalam bentuk tugas belajar maupun izin belajar. Kalau yang pengemban diri non formal apa? Contohnya ikut pelatihan, ikut workshop, ikut BIMTEK dan seterusnya. Dan yang terakhir hak kita atas advokasi, bantuan hukum. Kalau seorang ASN ternyata mendapatkan kasus hukum, maka berhak atas yang namanya advokasi. Sementara sampai hak dan kewajiban dulu ya teman-teman. Ternyata manajemen ASN kita harus masih ada pertemuan berikutnya kalau saya coba share ini kembali ke slide tadi. Jadi materi kita besok mungkin saya masih melanjutkan ini bagaimana pengelolaan ASN dan sistem meritnya nanti. Sudah sampai sini. Kalau kita bicara kelembagaan ya kelembagaan negara. Kelembagaan negara ya dari presiden sampai menteri dan seterusnya sampai yang ada di daerah. Baik, mungkin ini sebelumnya untuk tugas saya share di grup aja nanti teman-teman. Saya share dulu biar nanti bisa langsung dicermati gitu ya. Saya share di chat aja ya nanti ya teman-teman download sendiri ya. Untuk LK-nya. Saya share dulu langsung di sini aja nanti teman-teman masih ada waktu bisa ada 2 yang saya share ya. Sudah dilihat di chat room LK1 dan 2 kemudian LK3 di download apa isinya saya sampaikan sekilas yang harus dikerjakan gitu. Nanti teman-teman saya share dulu, saya tunjukkan dulu biar nanti yang di chat di download ya semuanya ya teman-teman ya. Tugasnya itu ini. Tugas yang pertama ini ada satu file ada 2, ada LK1 dan LK2. Apa isinya? Di LK1 teman-teman buat learning journal seperti biasa, tugas individu. Ceritakan pengalaman belajarmu tentang sinkronus 1 hari ini, bla 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 gitu. Dan yang kedua, ini wajib diupload ini pukul 21 atau 23 nanti dilihat di BLC-nya. Kemudian yang kedua membuat ini individu juga. Apa itu? Tentang aku, instansiku, dan rencana kontribusiku dalam mewujudkan smart governance. Ini kalau bisa langsung teman-teman dikaitkan dengan rencana aktualisasi yang dibuatnya. Buat dalam deskripsi. Kalau bisa nanti ya langsung di-upload hari ini. Kalau enggak ini masih dibatasi sampai sebenarnya besok hari ketiga enggak apa-apa, paling akhir. Tapi kalau selesai malam ini lebih bagus. Baru nanti tugas berikutnya, ini yang tugas kelompok yang LK3. LK3, teman-teman dari, ini kan ada kelompok 3 dan 4. Iya kan? Nanti kelompok 3 itu dibuat 3A dan 3B, 4 juga 4A dan 4B. 4A dan 3A cerita ini tentang manajemen ASN saja. Kemudian yang 4B dan 3B tentang smart ASN.
Dilihat dari topik-topik itu, yaitu apa? Identifikasi isu yang terjadi di instansi salah satu dari anggota kelompok yang terkait dengan manajemen ini, implementasi daripada agenda 3 ini, baik itu manajemen ASN atau yang smart ASN. Jadi materi pelatihan manajemen dan materi smart. Nanti ini perintahnya, deskripsikan isu itu disertai data dan fakta. Kenapa ini menjadi penting saat nanti teman-teman membuat deskripsi isu. Kemudian uraikan dampaknya, pihak yang terkena jika tidak diatasi, hasilnya tuliskan di sini. Nanti kalau teman-teman membuat setelah selesai semua gitu, untuk filenya diberi nama ya, namanya dibuat gini aja nanti. Namanya diawali dari nama saya dulu nanti gitu ya. Kenapa? Nanti biar tidak campur dengan yang lain saat saya ngoreksi cepat. Misalnya namanya Mas Syahrul Imdad gitu. Syahrul Ibad. Kalau nanti yang tugas kelompok diberi kelompok berapa? Misalnya 3A gitu. Berarti kalau kita bicara kelompok 3A, berarti Mas Syahrul itu adalah kelompok 3 yang bagian A manajemen ASN. Baru nanti di underscore LK 03 disebut tadi apa RK-nya. Semua gini ya nanti filenya ya di rename sehingga ketika nanti teman-teman mengumpulkan di BLC itu tidak campur dengan kelompok yang satunya. Saat saya membuka itu, oh ini yang ada nama Darwi berarti yang menilai saya. Nanti kelompok 1, 2 yang ajar siapa akan beda lagi. Gitu ya. Semua. Dan nanti yang learning journal itu yang di copy cukup linknya. Ini kan gini, learning journalnya teman-teman buat video. Berisi cerita pengalaman pembelajaran sinkronus dalam durasi 3 menit videonya. Dibuat dalam video pendek, dalam reel itu, boleh dalam vlog. Jangan hanya duduk ngomong tapi dalam vlog. Bergaya boleh lah. Diupload di medsos masing-masing, yang punya IG ya IG, yang TikTok, kemudian dimentionkan ke saya, sehingga saya ngoreksinya lihat dari sini. Nah nanti linknya itu di copy aja, di copy, dimasukkan dalam lembar PDF gitu, sehingga saya bisa klik langsung atau saya bisa lihat dari mentionnya. Itu ya teman-teman ya, learning journalnya. Dan ini juga tinggal diupload di BLC. Saya kira sudah tahu lah, karena sudah agenda 1, 2 juga sudah mengerjakan ini. Itu ya teman-teman tugasnya, meskipun ya ini jam 4 tidak apa-apa. Mungkin saya akhiri, ini sudah lewat 15 menit lebih. Izin Pertanyaan? bertanya, Bapak. Boleh ya, silakan. Ini kan sebenarnya kita kan Zoom-nya untuk jadwal Jumat besok. Ya. Kalau untuk deadline-nya nanti malam atau Jumat malam besok? Oh, berarti sesuai jadwal yang kemarin gitu. Kalau menurut saya semakin cepat semakin baik. Deadline-nya Jumat tidak apa-apa. Itu keberuntungan lah bagi kelompok. Alhamdulillah. Ya. Kalau yang jadi malam ini ya malam ini. Kalau yang enggak apa-apa, saya tunggu sampai besok. Saya mulai menilainya besok malam aja lah. Terima kasih, Bapak. Oke. Ada yang lain? Cukup ya? Difahami ya tugasnya ya? Semuanya sudah download dari chat? Oke. Ya, baik. Baik, untuk itu pertemuan dari saya anggap cukup. Mbak Fitri, kesimpulannya yang Senin maju Jumat apa tetap Senin? Ya, Jumat boleh, Pak. Oh, Jumat. Disepakati jam 8 ya? Iya, teman-teman disepakati jam berapa? Jam 8 pagi. Nanti biar kita selesai sebelum Jumatan. Misalnya jam Iya, 10 bisa. atau jam berapa gitu ya. Melanjutkan overview yang materi, penguatan materi dulu. Nanti kemudian kita review sedikit LK-nya, sedikit aja. Kalau belum ya reviewnya nanti di hari terakhir enggak apa-apa.
Baik, terima kasih teman-teman. Dari saya anggap cukup dan silahkan nanti mulai dikerjakan LK-nya karena setelah ini besok masih ada 2 LK, LK 4 dan 5. Harus tuntas semuanya. Dan saya akhiri, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Fitri selaku panitia. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mbak Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Darwi. Berarti untuk yang Senin maju besok Jumat pukul 8 gitu Pak. Iya. Nggih, iya benar. Oke, demikianlah Bapak Ibu pembelajaran sore hari ini. Sampai berjumpa kembali besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Izin live ya teman-teman ya semuanya ya. Izin live. Iya Bapak, terima kasih untuk materinya. Iya, makasih semuanya. Ya, yang rekod bisa di